Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan kembali lagi merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat hari yang baru, buat kekuatan dan kesehatan yang kami boleh nikmati pagi hari ini. Kami datang menghampiri tahta Tuhan, ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Bicaralah pada kami Tuhan, kami mau diajar kembali lagi untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah Aku ini hamba Tuhan. Diambil dari Lukas 1 ayat 31-38. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya yang adalah hamba-hamba Tuhan. Kita seharusnya memiliki hati hamba yang mau taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena status kita adalah hamba. Kita tidak mempunyai hak apa-apa atas diri kita sendiri. Kita harus belajar menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, sebagaimana Yesus telah memberikan teladan. Sebagai manusia, kita pasti memiliki harapan, cita-cita, keinginan, agenda hidup pribadi. Tetapi tidak semua kehendak itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena itu jangan pernah memaksakan kehendak kita sendiri kepada Tuhan. Serahkan dan selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Percayalah bahwa kehendak Tuhan atas hidup kita pasti yang terbaik. Hamba harus tunduk kepada otoritas di atasnya. Kita harus belajar untuk memiliki penundukan diri kepada orang lain yang Tuhan percayakan untuk memimpin atau menjadi atasan kita. Ingat perkataan ini, aku ini hamba. Saat saya bekerja sebagai I.O., klien adalah bos saya. Terkadang klien saya usianya jauh di bawah saya. Tetapi saya tunduk dengan apa yang dia mau dan inginkan untuk mewujudkan pesta yang dia harapkan. Terkadang keputusan-keputusannya agak aneh dan tidak sewajarnya, tapi saya anggap itu sebuah tantangan. Karena itu dia adalah bos saya, atasan saya, dan saya ini hamba. Saya cukup kerjakan keinginannya dan perintahnya sebaik-baiknya, dan saya berharap hasil pekerjaan yang dibuat akan menyenangkan hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Maria adalah gadis pilihan Allah untuk melahirkan Tuhan Yesus di dunia ini. Ini adalah anugerah, namun juga merupakan tantangan besar. Waktu itu Maria belum menikah, namun dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Tiba-tiba malaikat Gabriel datang kepada Maria. Malaikat itu mengatakan bahwa Maria akan mengandung dengan kuasa dari Tuhan meskipun Maria belum menikah. Bila jadi Maria, kita pasti bingung bagaimana menjelaskan kepada Yusuf bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Lalu kalau kedapatan hamil padahal belum menikah, ada ancaman hukuman berat juga yang akan dihadapi. Meski tantangannya cukup berat, namun Maria tetap menyerahkan hidupnya untuk rencana Tuhan. Saat Maria bersedia dan tunduk dengan rencana Tuhan, seperti tertulis di ayat 38. Begini firman Tuhan, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maka Tuhan juga tidak tinggal diam membiarkan Maria menyelesaikan tantangannya sendiri. Tuhan menolong
Maria dengan cara menyuruh malaikat untuk meyakinkan Yusuf, sehingga Yusuf mau menikahi Maria. Bahkan Tuhan menyertai Maria sehingga ia bisa melahirkan dan membesarkan Tuhan Yesus. Di dalam hidup ini pasti kita mempunyai banyak tantangan. Namun jangan takut dan bimbang. Bila hidup kita ada dalam rencana Tuhan, pastilah Tuhan menolong kita. Biarlah hidup kita dipakai untuk rencana Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, karena di dalam hidup kita ada rencana besar Tuhan, dan kita mau jadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat perkataan ini, aku ini hamba. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mendengar kebenaran pagi hari ini. Kami menyadari kami mau belajar seperti Maria, taat dengan perintah, walaupun itu berat rasanya. Tetapi kami sadar bahwa di dalam perintah itu Tuhan menyediakan segala pertolongan. Kami juga percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan adalah rencana yang baik, rencana yang besar ada dalam kehidupan kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, sadarkan kami setiap hari Tuhan bahwa kami adalah hamba yang wajib taat untuk segala perintah dan kehendak yang Kau inginkan. Pagi hari ini tak lupa kami memohon berkat Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Dari pagi hingga malam nanti kami diberikan damai sejahtera, sukacita Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Hidup kami diberkati dan bisa jadi saluran berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.